Pernah kepikiran nggak sih, di balik makanan yang kita santap setiap hari, sebenarnya ada apa aja? Ternyata, ada loh semacam penjaga tak terlihat yang kerja keras banget. Nah, hari ini kita bakal bongkar salah satu sistem yang paling penting yang jadi penjaga rahasia buat hampir semua makanan yang masuk ke tubuh kita. Oke, sebelum kita ngomongin solusinya, kita harus kenalan dulu nih sama musuhnya. Yuk, kita lihat dulu bahaya-bahaya apa aja sih yang sebenarnya bisa ngumpet di makanan kita. Ini penting banget biar kita ngerti kenapa sistem pencegahan itu krusial. Pertanyaannya simple, tapi dalam juga ya kan. Seberapa aman sih makanan yang ada di piring kita? Coba deh bayangin, perjalanan makanan itu kan panjang banget, dari ladang sampai ke meja makan. Nah, di setiap titik, pas panen, di publik, pas dibungkus, itu semua ada celah buat resiko masuk. Nah, jadi ada 3 musuh besar nih dalam urusan keamanan tangan. Pertama, biologis. Ini tuh kayak bakteri jahat, contohnya Salmonella, yang bisa bikin kita sakit perut parah. Kedua, kimia. Ini bisa jadi sisa pestisida atau cairan pembersih yang nggak sengaja kecampur. Dan yang ketiga, yang paling ngeri mungkin ya, fisik. Bayangin aja nemu serpihan kaca atau besi di makanan kita, wah bisa bahaya banget. Ketikanya ini benar-benar nyata dan harus banget dikontrol. Oke, kita udah lihat masalahnya, dan kedengarannya emang agak serem ya. Tapi tenang, ada solusinya. Ada semacam cetak biru atau sistem super pintar yang dirancang buat mencegah semua itu terjadi. Yuk kita bedah bareng-bareng. Dan inilah dia, jagoannya, HACCP. Kepanjangannya, Hazard Analysis and Critical Control Point. Aduh, namanya libet banget ya. Gini deh, gampangnya, ini tuh sistem yang pakai pendekatan ilmiah buat nemuin titik-titik paling rawan di sepanjang proses produksi makanan. Jadi bukan lagi main tebak-tebakan. Tujuannya jelas, cari tahu di mana potensi masalah ada dan langsung cegah sebelum kejadian. Ini nih yang paling keren. HACCP itu benar-benar mengubah cara berpikir. Dulu cara ngecek keamanan makanan itu reaktif. Jadi produknya dibikin dulu, baru di akhir diambil sampel, dites. Kalau nemu masalah, ya udah, sebatch bisa-bisa dibuang semua. Rugi kan? Nah, HACCP ini logikanya dibalik. Dia bilang, jangan nunggu di akhir, mending kita jagain aja setiap langkah prosesnya, biar produk akhirnya dijamin aman. Jauh lebih pinter kan? Oke, jadi kuncinya adalah pencegahan. Tapi gimana sih praktiknya? Nah, sihirnya HACCP itu ada di sini nih. Kemampuannya buat menemukan apa yang disebut titik-titik kritis. Momen-momen di mana hidup matinya keamanan produk ditentukan. Nah, ini dia istilah pentingnya. Titik kendali kritis, atau disingkat CCP. CCP itu bukan sembarang langkah proses ya. Anggap aja ini kayak pos penjagaan terakhir. Kalau ada bahaya mau lewat, disinilah kita harus stop. Contoh paling gampang, proses masak. Suhu pemasakan itu CCP. Kenapa? Karena kalau di tahap ini kita gagal bunuh bakteri, ya udah, nggak ada lagi kesempatan buat benerin di tahap selanjutnya. Makanya disebut kritis. Jadi cara kerjanya itu kayak tim detektif makanan. Mereka bakal menggambar peta seluruh proses produksi, dari bahan baku datang sampai jadi produk jadi. Terus di setiap pemberhentian di peta itu, mereka nanya, oke, di sini ada potensi bahaya nggak? Terus, apa ini satu-satunya kesempatan kita buat ngatasin bahaya itu? Kalau jawabannya iya, nah itu dia. Itulah yang namanya CCP. Teorinya udah dapat ya. Sekarang, biar lebih kebayang, kita lihat yuk contohnya di dunia nyata. Kita bakal intip 3 kasus yang beda banget. Santan kalengan, makanan pesawat, sama sereal. Oke, yang pertama, pabrik santan kalengan. Nah, produk kayak gini tuh lumayan rentan sama bakteri kalau salah penanganan. Dan setelah dianalisis, ternyata di seluruh prosesnya itu ada 4 titik yang benar-benar krusial. 4 momen yang kalau sampai kelewat, wah, bisa berabe keamanan produknya. Nah, ini contoh CCP-nya. Yang pertama itu pemasakan. Tujuannya buat membasmi bakteri super bahaya Clostridium botulinum dengan suhu minimal 117 derajat. Tapi itu baru setengah jalan. CCP kedua adalah pendinginan. Kenapa ini penting? Karena setelah dipanaskan, santan harus didinginkan super cepat, biar bakteri lain nggak sempat tumbuh. Jadi dua-duanya sama-sama kritis. Oke, sekarang kita naik level. Bayangin, bikin rendang bukan buat di rumah, tapi buat makanan di pesawat. Risikonya jelas lebih tinggi kan? Nggak ada istilah, maaf makanannya basi pas lagi terbang di atas awan. Yuk kita lihat gimana HACCP diterapin di sini. Lagi-lagi, memasak itu CCP pertama, buat mastiin bakteri kayak Salmonella dan E. coli mati. Tapi, ada CCP penting lainnya, blast chilling atau pendinginan kejut. Makanan pesawat kan disiapin jauh-jauh hari.
Nah, proses pendinginan super cepat ini penting banget buat mencegah bakteri lain, kayak Bacillus cereus, berkembang biak selagi makanan disimpan. Contoh terakhir, produk yang kelihatannya simple, sereal dari tepung Garut. Meskipun kering, sistem HACCP tetap penting banget di sini. Kalau di sini, fokusnya sedikit beda. Salah satu CCP-nya adalah penggilingan. Bahayanya bukan bakteri, tapi bahaya fisik, kontaminasi logam dari mesin. Makanya harus ada detektor logam yang berfungsi. Terus CCP berikutnya itu pengemasan. Kemasannya harus sempurna, steril, dan utuh, supaya jadi benteng pertahanan terakhir dari kotoran atau kuman dari luar. Wow, detail banget ya sistemnya. Terus, apa untungnya repot-repot begini? Ternyata manfaatnya itu jauh lebih besar dari sekedar ngejaga kita nggak sakit perut loh. Yuk kita lihat gambaran besarnya. Jadi, kalau kita rangkum, kenapa ACCP ini penting banget? Pertama, jelas, buat kesehatan kita semua. Makanan jadi lebih aman. Kedua, buat produsennya sendiri. Ini ngebantu mereka jadi lebih efisien, ngurangin produk yang gagal dan harus dibuang. Ketiga, ini soal reputasi. Konsumen jadi lebih percaya. Dan yang terakhir, di era global ini, punya sertifikasi ACCP itu udah kayak paspor buat bisa jualan produk kemana-mana. Jadi ini bukan cuma soal aturan, tapi juga investasi. Pada akhirnya, HACCP ini cuma salah satu contoh keren dari sebuah sistem tak terlihat yang bikin hidup modern kita jadi mungkin. Ini ngingetin kita kalau di balik sesuap nasi atau sepotong kue yang kita makan, ada proses yang super kompleks dan cerdas yang bekerja di belakang layar buat ngejaga kita. Jadi penasaran ya, kira-kira sistem tak terlihat apa lagi sih yang sebenarnya menopang dunia kita setiap hari?